Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua yang sama-sama kita hormati beliau Ustadz Muslim Al-Fatih yang pada pagi hari ini berkenan membersamai lagi bersama kita di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes di Jumat yang ketiga bulan Ramadan dalam acara bimbingan mental. Pagi ini kita lanjutkan materi kita di minggu pertama kemarin bulan Ramadan tentang kebahagiaan. Nanti kita simak, kita ikuti bersama. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti beliau akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan yang pertama, dan di akhir sesi nanti barangkali masih ada kesempatan untuk sambutan dari Ibu Kepala Dinas atau dari Bapak Sekretaris. Itu saja sebagai mukadimah. Selanjutnya acara waktu saya sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Ustadz Muslim Al-Fatih. Wadahnya dipersilakan. Izin membuka dengan mengucapkan salam. Semoga yang menjawab salam dengan ikhlas dan semangat Allah lunasi hutang-hutangnya. Semangat, amin ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Kita diizinkan kembali berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam keadaan baik insyaallah dan dalam keadaan masih berpuasa. Hari keberapa ini Ibu Bapak Ramadannya? 21. Ada yang belum batal sampai hari ini puasanya? Dari hari pertama? Ada. Coba angkat tangan berapa orang? Yang angkat tangan berarti sesat ya. Karena puasa itu harus batal setiap adzan maghrib. Dan Nabi melarang puasa terus-terusan. Puasa ableng, puasa wisol itu haram. Karena setiap maghrib harus dipercepat membatalkan puasa. Mempercepat membatalkan puasa bahasa Arabnya ta'jil. Jadi ta'jil itu bukan bakwan. Takjil artinya mempercepat, menyegerakan berbuka puasa. Kalau buka puasa sunnahnya takjil, dipercepat atau disegerakan. Kalau sahur sunnahnya takhir, diakhirkan. Jadi takjil bukan bakwan, gorengan dan sebagainya. Takjil itu proses dimana kalau ada maghrib kita cepat-cepat batalin. Nah, itulah namanya takjil karena sudah kadung ya. Takjil. Mau kemana? Mau beli takjil. Masih ingat waktu itu saya datang hari pertama puasa, betul ya Maya? Betul apa salah? Apa lupa? Lupa, kayaknya sudah banyak pikiran ya. Mungkin lama barang sepertinya belum kebeli mukena ya. Betul, bukan? Oh sepekan ya? Oh sepekan ya. Berarti sepekan. Pekan pertama ini sudah pekan ketiga, sudah per hari ini anak-anak libur sekolah. Makanya salah satu dinas yang mulai tersibukkan dengan amanah arus balik dan arus mudik Dinas Kesehatan. Makanya tadi Bu Dinkes WA saya izin untuk menghadiri pertemuan dengan Bupati nanti siang dengan Polres terkait dengan arus mudik ya yang sudah mulai hari ini berjalan walaupun bukan puncaknya karena diperkirakan puncaknya itu tanggal 28 Maret. Makanya saya mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Alhamdulillah kemarin baru sampai dan hari ini bisa menyapa ayah bunda semua di Dinas Kesehatan dan bahagia karena bagi saya Dinas Kesehatan itu spesial. Bagi saya isi pengajian Dinas Kesehatan itu something spesial.
Kenapa? Karena salah satu dinas yang sedari dulu ya, ada beberapa kepala dinas yang saya temui di sini senantiasa Allah sempatkan untuk ngisi. Makanya dinas kesehatan tuh kalau Bu Ineke WA, Ustaz bisa nggak hadir di dinas kesehatan? Insya Allah bisa, karena spesial. Dan saya ngomong begini di setiap dinas. Di setiap dinas spesial gitu ya. Tidak, dinas kesehatan ini salah satu dinas yang menemani saya semenjak saya masih tinggal di Brebes ya, masih malu-malu datang ke tempat seperti ini. Masih ingat Bu Ineke karena memang Bu Ineke ngaji sama saya sudah. Saya menemani perjalanan hidup beliau lah. Dalam artian perjalanan spiritualnya ya, bukan perjalanan hidup. Artinya dari beliau di dinas kesehatan masih kepala bagian kalau tidak salah, kemudian menjadi kepala dinas. Dan bahagia hari ini kembali Allah izinkan. Allah paling mahal, maka kalau orang sudah bahagia maka dia orang yang paling kaya di alam semesta ini. Nah pertanyaannya, betulkah cara kita meraih kebahagiaan adalah cara yang benar? Jangan sampai kita salah alamat kayak Ayu Ting Ting, alamat palsu. Kalau salah alamat nyari barang, ya kita tidak terlalu menyesal. Tapi kalau salah alamat dalam kebahagiaan, itu ruginya luar biasa. Dan oleh karena itu, salah satu hal yang harus kita miliki di dalam mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya pengen nanya dulu. Di pertemuan pertama sudah kita bahas ada 3 macam sumber kebahagiaan. Masih ingat Ibu Bapak? Yang pertama apa? Material happiness. Orang bahagia karena materi, sesuatu yang nampak, bisa dipegang, bisa dilihat. Contohnya apa? Yang bisa dilihat, slip gaji, nah, itu material happiness. Bonus, ya, THR itu material happiness. Makanya pas dapat THR bahagia nggak? Yang bahagia cuma sedikit, yang lain tidak bahagia. Tolong dicatat pada hari ya, supaya tidak usah dicairkan. Dapat THR bahagia tidak? Sudah cair belum? Sudah? Pas hari pertama nerima bahagia nggak? Bahagia. Per tanggal berapa kalau saya boleh tahu? Bagi anak-anaknya. Oh pantas auranya kok beda ya? Karena ternyata material happiness itu prosentasenya hilang setelah 3 bulan. Tapi ultimate-nya cuma 3 hari. Jadi rasa bahagia tentang happiness gitu, dapat THR contohnya. Ini masih kerasa nih, masih 90% lah. Tapi malam itu full banget tuh, pas dengar kabar nih tuh bahagia banget. Lihat istri bawahnya cantik gitu ya. Iya lupa ngefek. Nah, tapi nanti setelah berjalannya waktu 3 hari ke depan mulai, apalagi sudah menyebar gitu ya. Kan kadang-kadang gaji mampir doang ya, mampir cuma 1 hari. Pas gajian dilihat saldo nambah, besok sudah menghilang, ya nyebar kemana-mana. Maka yuk kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Tapi yang pertama tadi material happiness, yang kedua apa? Ya bahagia karena sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan oleh tidak bisa disentuh, tapi terasa. Misalnya apa? Apresiasi dari orang. Makanya saya sering sampaikan ke beberapa perusahaan yang mengundang saya, salah satu yang membuat SDM Anda loyal kepada perusahaan selain menaikkan gaji sebagai sumber material happiness, atasan-atasan yang good vibes. Kalau ketemu tidak hanya bertanya tentang bagaimana kerjaan, tapi tanyakan bagaimana keluarga di rumah, anak-anak sehat. Sekedar pertanyaan begitu ternyata meningkatkan loyalitas. Itu kenapa? Karena itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan, namanya social happiness. Dan bahkan ya saya kalau di Jakarta Ibu Bapak, makanya kalau di Brebes itu saya berubah jadi ustadz lagi, berpeci dan bergamis. Kalau di Jakarta lepas peci, karena ternyata bayaran lepas peci lebih mahal dibanding pas pakai peci. Jadi pas lepas peci itu kita jadi trainer profesional, diundang perusahaan. Kemarin terakhir saya diundang di BP, perusahaan minyak internasional. Di depan direksinya orang Australia menyampaikan dengan bahasa Inggris. Mereka apresiatif banget, ngomong cuma 10 menit bisa dapat gaji 10 bulannya teman-teman dinas. Karena memang bayarannya dolar. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kalau di Brebes ya saya hanya berniat untuk ya,
putra Brebes yang balik ke Brebes kemudian ingin bermanfaat gitu. Happiness itu punya power untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas, tapi powernya tidak lebih hebat dibanding social happiness. Apalagi generasi sekarang. Ibu bapak, kalau ibu bapak menerima karyawan baru yang Gen Z, generasi zilenial, itu mereka rela bertahan di ternyata setelah diteliti social happiness itu bisa membuat orang bertahan 20% dari material happiness. Maksudnya begini, ketika gaji dia 5 juta, 20%-nya 5 juta berapa? 1 juta, dinaikin 1 juta. Itu bisa dia dapatkan dengan cara merubah atasannya jadi aura positif tanpa harus spending dana untuk menaikkan gaji senilai 1 juta. Dan ternyata beberapa perusahaan tuh mulai komplain, Ustaz kami nih, apalagi perusahaan kan digugat oleh buruh, serikat buruh itu tiap tahun menggugat untuk menaikkan UMR atau UMK. Dan itu tidak signifikan. 1 tahun pertama, bulan pertama setelah kenaikan UMK, loyalitas dan produktivitas meningkat. Tapi setelah itu tidak bertahan. Mereka akan menuntut gaji tambahan lagi. Artinya, kenaikan produktivitas dan loyalitas kalau hanya bersumber dari kenaikan material happiness itu nggak bertahan lama, nggak signifikan. Karena sifat dasar manusia tidak pernah puas dengan yang dia terima. Gaji 2 juta, pas pertama nerima bahagia, tahun depan pengen naik lagi. Kan kalau dipikir-pikir UMR itu selalu naik, gak pernah ada cerita. Saya tinggalin mertua, mulanya kayak gering sih, kurus, kenapa? Anggap pengen nambah isin, Bos. Mertua saya tak baik, cuman kadang-kadang nambah mas. Malu Pak Ustaz, karena tinggal di mertua. Ini yang tinggal di mertua mesti mengalami ya proses tinggal di mertua. Semakin baik mertua, semakin pakai kita sebagai menantu. Makanya banyak orang yang ketika tinggal di mertua badannya masih ideal, masih six pack gitu ya. Karena makannya dikit-dikit, nambah tuh malu. Ketika berpisah, rumah sendiri bebas mau nambah 3 piring, 4 piring, walau kedua lah bahasa Brebesnya. Makanya kalau ada bapak-bapak gitu ya sedang punya masalah. Karena generasi kita dulu tuh survive-nya material happiness banget. Pokoknya selagi gaji cair kita mau dihina-hina, kita mau bodoh-bodohin, mau toksik apa boleh mau kerja asal gajian cair berangkat. Itu generasi 80 ke bawah. Generasi sekarang itu disebut generasi strawberry. Dan dipandang, dipegang lembek. Dan mayoritas mereka orientasi happiness-nya kebanyakan social happiness. Makanya bagi kawan-kawan yang di sini mulai, kan kita tidak akan selamanya kita yang bekerja. Mesti ada rekrutmen generasi baru kan. Itu bayaran termahal mereka adalah apresiasi Anda ke mereka, bukan gaji yang pertama. Ketemu, Masya Allah, luar biasa masih muda, sehat-sehat ya Mbak, semangat kerja di sini Mbak. Saya bahagia loh Mbak kerja di sini. Itu bisa membuat dia lebih loyal dan lebih produktif dibanding naikin gaji tapi toksik. Nah, makanya banyak perusahaan yang sekarang memiliki masalah di loyalitas SDM. Tidak mesti berbaju warna sama dan berbatik sama, Pak. Bukan diseragamkan pakaiannya, tapi diseragamkan visi misinya. Jadi bebas banget kantornya itu, Pak. Dan auranya tuh aura-aura kebahagiaan gitu ya. Gak ada tuh ceritanya atasan toksik, karena orang barat tuh fair banget dalam bekerja. Begitu. Baik. Lantas yang harus kita miliki pemahaman apa? Ternyata kalaupun kita sepakat bahwa social happiness jauh lebih tinggi pengaruhnya dibanding material happiness bagi generasi sekarang, ternyata social happiness juga tidak bisa bertahan lama. Artinya, ya kita nggak bisa memaksakan diri untuk disukai semua orang, betul tidak? Iya. Pura-pura suka sih bisa, pura-pura suka gitu. Kita ada orang pura-pura suka sama kita bisa, tapi kalau disukai semua orang tidak mungkin. Ada nggak pegawai di dinas kesehatan yang disukai semua orang? Nggak ada. Ada pegawai on time terus, datangnya awal terus, pulangnya akhir terus, jujur. Ada nggak yang nggak suka? Ada. Yang nggak begitu. Yang nggak on time tuh paling nggak suka lihat orang yang on time. Lah gara-gara yang on time dia kelihatan nggak on time nih, Pak. Kan kalau semuanya on time, nggak ada tuh on time tidak on time. Makanya
orang yang punya value itu seringkali tidak disukai oleh orang yang tidak punya value, dan itu wajar. Artinya tidak disukai itu belum tentu buruk. Orang yang jujur, kira-kira orang yang tidak jujur suka nggak sama orang yang jujur? Suka nggak? Ada orang jujur banget tuh, polos, pokoknya apa anaknya lah, angkana sama samono. Kira-kira orang yang biasa tidak jujur suka nggak sama orang kayak gini? Nah, jadi tidak disukai itu nggak mesti buruk. Makanya kalau kita menjadikan sosial happiness tidak disukai orang sebagai sumber kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah bahagia selamanya. Karena sebaik apapun Anda, pasti ada yang tidak suka. Makanya kebahagiaan yang hakiki, dan ini bukan sentimen agama ya, ini betul-betul hasil penelitian para positif psikologi. Beliau mengatakan bahwa ternyata kebahagiaan yang paling otentik, ya ada buku bagus, silakan bisa dibeli, namanya The Authentic of Happiness, dan buku-buku karangan Martin Seligman yang membahas tentang positivity psikologi itu membuktikan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bersumber dari spiritual happiness. Apa? Kurang kompak. Apa? Spiritual happiness. Sudah kompak tapi kurang semangat. Ulangi. Spiritual happiness. Spiritual itu dari bahasa apa? Dari bahasa Jawa. Yunani, temannya Yujum, temannya Yusri gitu ya. Bukan ya? Dari bahasa Yunani, spiritual itu artinya dari kalimat spirit, sesuatu yang ada dari dalam, bukan? Sesuatu yang bersifat ruhiyah. Jadi ruhiyah itu bahasa Yunani spiritual. Kita kan sering bilang ruhiyah kan? Mari kita jaga ruhiyah kita. Itu dalam bahasa Yunani namanya spirit. Ya, di syarat bahasa Inggris jadi spiritual. Maka yuk kita bahas. Ada 70 kaidah, ada 70 resep gitu ya. Dan di YouTube sudah ada, barangkali mau diakses juga silakan. Walaupun memang beda ngaji offline, ngaji online dengan live seperti ini. Susah bagi kita untuk dengerin rekaman lebih dari 1 jam tuh susah. Strong wire-nya nggak kuat, nggak ada interaksi. Makanya yuk bareng-bareng kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk bareng-bareng membahas tentang apa yang harus kita miliki kalau ingin bahagia. Tapi sebelumnya boleh angkat tangan dulu. Boleh angkat tangannya, minta tolong. Boleh diangkat tangannya, tangan kanan. Oke. Sebagian ada yang belum angkat tangan. Oke. Letakkan di pundak orang sebelah kanannya. Oke. Ikuti kata-kata dan gerakan saya. Saudaraku, besti, kita lagi ngaji. Gak tiap hari kayak gini. Yang serius. Jangan main HP terus. Sibuk banget. Ngurusin apa sih? Santai kali. Hidup mah dinikmati. Utang jangan dipikirin. Dibayar. Semoga ngaji membuat hati tenang, rezeki berlimpah, badan lebih sehat, hidup lebih bahagia. Angkat tangan kirinya, gantian ke kiri. Gantian, iya besti. Kamu juga. Jangan mikirin dia terus. Dia aja gak mikirin kamu. Ngapain sih? Kerja. Ngaji. Jangan kerja pas ngaji. Santai kali. Yang bahagia hidup itu. Biar awet muda, biar gak banyak kerutan. Semoga Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Baik,
Kemampuan yang harus kita miliki di waktu yang singkat ini yaitu kemampuan yang kita sebut dengan letting go, kemampuan melepas. Ibu Bapak, mikrofon ini kira-kira beratnya berapa kilo? Ada nggak 1 kilo? Kira-kira berapa on? Mungkin 5 on ada ya? Mungkin 2 on ya? Kira-kira kalau ibu bapak angkat begini berat gak? Enggak. Sakit gak tangan? Kalau 2 jam? Kalau 3 jam? Seharian? Berarti yang membuat Anda sakit karena beratnya mikrofon ini, apa karena terlalu lama Anda menggenggam? Maka wahai para pegawai dinas kesehatan khususnya yang masih muda, jangan genggam dia terlalu erat. Kenapa? Karena kebanyakan ternyata ibu bapak, silakan boleh konfirmasi. Kami punya komunitas psikologi, silakan datangi psikologi terdekat. Ternyata salah satu penyebab orang tidak bahagia hari ini karena terlalu erat menggenggam. Salah satu turunannya overthinking itu terlalu erat memikirkan sesuatu. Kenapa disebut overthinking? Yang salah bukan thinkingnya Pak, tapi overnya. Thinking itu normal, bagus, positif. Orang harus punya thinking. Bahkan salah satu kemampuan intelijensi yang positif adalah critical thinking, memikirkan sesuatu berulang-ulang. Tapi kalau sudah over berarti sudah kelamaan mikirnya. Makanya kalau kelamaan yang membuat kita sakit itu bukan masalahnya, tapi karena terlalu lama memikirkan masalah itu dalam waktu yang panjang. Maka kita harus punya kemampuan letting go. Karena ibu bapak, ketika di tangan saya ada duri, ada apa? Duri. Apa yang membuat tangan saya sakit? Gara-gara durinya atau karena gara-gara saya terlalu erat menggenggam? Dua-duanya. Ya durinya, ya terlalu erat menggenggam. Dan kita tidak bisa menghindari duri dalam kehidupan. Gak ada hidup tanpa duri. Makanya ada pepatah Sumatera Barat, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Life is never flat. Hidup itu gak mungkin datar, Pak. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Atau mungkin saya perlu konfirmasi, ada di sini yang hidupnya tidak punya masalah? Angkat tangan coba, saya pengen kenalan orangnya kayak apa sih? Ada? Saya pengen menjadikan dia objek penelitian Bapak, karena saya sekeliling ke berbagai daerah gitu ya. Pekan lalu saya pulang dari Bengkulu, pekan lalu saya pulang dari Jambi, pekan lalu saya pulang dari Makassar. Selalu isu yang saya bawa sama dan tidak ada yang berani mengangkat tangan ketika saya tanya siapa yang tidak punya masalah. Sekarang saya balik, yang punya masalah dalam hidupnya, dalam bentuk apapun, sekecil atau sebesar apapun, boleh angkat tangan? Nggak usah angkat tangannya? Sudah terlihat dari wajah-wajah. Terlalu jelas bagi saya untuk menyimpulkannya. Jadi hidup tidak mungkin lepas dari masalah. Makanya kata Jalaluddin Ar-Rumi, seorang filosof Islam dari yang sekarang makamnya di Turki ya. Semoga Allah izinkan kapan-kapan kita ke Turki. Namanya itu agak jauh Pak. Ternyata salah satu konsep kebahagiaan Imam Syafi'i adalah safar. Traveling itu salah satu konsep kebahagiaan. Mainnya yang jauh, yang khususnya yang belum nikah nih. Yang belum nikah itu banyakin kegiatan yang bentuknya investasi leher ke atas. Karena kalau sudah menikah waktu Anda sangat terbatas. Ada yang belum menikah, coba angkat tangan yang belum nikah. Saya doakan yang angkat tangan Allah berikan keberkahan. Coba saya pengen tahu aja berapa persentasenya di dinas kesehatan yang belum nikah. Ini karena ini berpengaruh terhadap produktivitas kinerja orang lain. Sekarang di sini sekarang mundur ya. Karena tahu pematerian saya bakal jadi objek penelitian. Yang jauh Pak, gitu. Yang jauh itu kalau ada dana itu dihabiskan dengan cara safar. Menambah experience pengalaman hidup. Karena kalau sudah menikah tidak bisa kita pungkiri. Ada ibadah-ibadah yang membuat kita tidak bisa kemana. Baik. Kalau kita semua sepakat kita punya masalah dan sepertinya punya beban masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda, maka kita harus punya kemampuan letting go. Nah, tetapi karena saya backgroundnya Ustadz, sebelum saya HP terus, sibuk banget, ngurusin apa sih? Santai kali, hidup mah dinikmati, utang jangan dipikirin, dibayar. Semoga ngaji
membuat hati tenang, rezeki berlimpah, badan lebih sehat, hidup lebih bahagia. Angkat tangan kirinya, gantian ke kiri. Kamu juga jangan mikirin dia terus. Dia aja gak mikirin kamu. Ngapain sih? Kerja, ngaji. Jangan kerja pas ngaji. Santai kali. Yang bahagia hidup itu biar awet muda, biar gak banyak kerutan. Semoga Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Baik, apapun yang terjadi gitu ya, yang sedang kita hadapi, sedih, gelisah itu akan berganti, hujan tidak akan hujan. Jadi pemahamannya begini Bu, sebelum ada dinas kesehatan sedang dan beliau itu istiqomah duduknya selalu sebelah kiri depan. Makanya saya kapal beliau. Posisi beliau itu dari dulu ketika sini sebelahnya selalu di situ. Ya, tidak jauh dari area ini. Ibu nggak pernah sebelah kanan, selalu sebelah kiri. Selalu disuruh di situ. Ibu, kesadaran yang kedua apa Bu? Biar kita mudah letting go, supaya kalau punya masalah tuh nggak keingatan terus-terusan. Masya Allah jawaban. Beri tepuk tangannya. Memang jawaban senior tuh beda. Ilmu kalau masih tersurat itu masih level basic. Ilmu itu kalau next level sudah tersirat. Dan jawaban beliau tersirat. Artinya From heart to heart. Dari hati ke hati. khusus untuk Pak Ustadz. Memang kalau senior beda cara jawabnya. Yang kedua apa? Artinya kalau memang itu letting go, artinya saya hanya berpikir begini Ustadz, bahwa misalnya itu kan tadi semua sudah titipan Jawa ya. Artinya walaupun ya sampai saat ini saya masih bisa memiliki semuanya, tapi memang kita harus bersiap ke arah sana. Jadi baik harta maupun yang penting kita hanya menyiapkan diri kita. Iya, Masya Allah, tepuk tangan yang meriah jawabannya. Nah kalau jawaban kesadaran, 5 kesadaran yang harus kita miliki untuk bisa letting go. Karena tidak semua orang bisa melepas tuh Pak. Sebagian orang bahkan tangannya tuh kayak ada lemnya, pengen dilepas tuh kepikiran terus, pengen ngelupain tuh nggak bisa, pengen ngelupain dia tuh nggak bisa, terngiang-ngiang terus dipikir. Pas kerja ngetiknya nggak fokus, harusnya ngetiknya renang, ditulisnya bang-bang karena nama dia bang-bang. Semua yang ada ang-angnya kebayang bang-bang. Itu termasuk terlalu erat menghindar, gitu ya. Pernah nggak ibu bapak jujur, pernah nggak pas kerja kepikiran satu masalah sampai ke bawah pekerjaan, pernah nggak? Mengurangi produktivitas nggak? Menyelesaikan masalah nggak? Enggak, jadi rugi dua-duanya. Masalahnya nggak berubah, kerjaan Anda bertambah masalah. Makanya harus ada, kadang-kadang tuh kita harus punya kemampuan gimana cara melupain itu. Itulah yang disebut dengan letting go. Bagaimana melepas. Dan ternyata untuk bisa melepas kita punya minimal punya 5 kesadaran, 5 awareness, 5 awareness for letting go. Begitu dalam bahasa Inggris. Biasanya saya pakai slide, pakai jas, pakai piranti-piranti teknologi karena memang bayarannya dolar. Karena di sini pengajiannya ada. Baik. 5 kesadaran, 5 awareness. Kenapa penting membahas kesadaran ayah bunda? Karena sesuatu yang tidak disadari tidak bisa dikendalikan. Sesuatu yang tidak disadari tidak bisa dikendalikan. Sekarang saya tanya, apa persamaan orang ngompol sama orang kencing? Apa persamaan orang ngompol sama orang kencing? Persamaannya apa? Sama-sama mengeluarkan air seni. Perbedaannya apa? Ngompol tidak sadar, kencing sadar. Sesuatu yang tidak disadari tidak bisa dikendalikan. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan tidak bisa diselesaikan. Makanya kalau ibu bapak baca buku ada namanya filosofi teras,
Salah satu buku yang paling ringan untuk dibaca bagi kawan-kawan yang ingin memperbaiki mentalnya, ringan banget bahasanya. Pengarang Filosofi Teras meringkas beberapa buku berat dalam kaidah psikologi, dalam kaidah filosof, dan dibuatlah buku namanya Filosofi Teras. Di Gramedia Rita ada, beli ya. Jangan beli kuota terus ya. Karena sesuatu yang sifatnya instan, TikTok kan instannya, kebahagiaan yang sifatnya instan itu berdampak membuat bahagia kita makin tidak simpel, makin buru-buru. Makanya sekarang kan reels 1 menit. Orang nggak bisa bertahan lama, spending time lebih lama karena terbiasa ringkas. Orang tuh nggak bisa dengerin YouTube 1 jam sekarang. Kenapa? Short YouTube yang dilihat sekarang, yang 1 menit. Gitu. Makanya salah satu kebiasaan yang harus kita biasakan adalah sering-seringlah membaca. Karena kita nggak bisa menggantikan membaca dengan mendengarkan YouTube, beda. Membaca tuh punya seninya. Makanya negara kita kurang literasi, perpustakaan Brebes makin sepi, pasar makin ramai. Padahal sudah banyak program dari perpustakaan, ada perpustakaan keliling. Dulu mungkin orang jarang baca buku karena perpustakaannya cuma di tengah kota, di setiap kecamatan belum ada kan. Makanya mereka keliling, pas keliling mereka aja yang bubar, disamperin mereka yang bubar. Karena memang intinya bukan karena tidak ada buku, tapi tidak mau baca buku. Itu masalah negara kita. Nanti main-main ke Gramedia, beli buku namanya Filosofi Teras. Bagi yang muda-muda itu salah satu buku yang worth it dengan harga yang cukup murah, bisa membuat Anda lebih punya pemahaman yang benar. Karena hidup awalnya dari pikiran mempengaruhi perasaan mempengaruhi perkataan mempengaruhi perbuatan yang diulang-ulang jadi nasib seseorang. Jadi kalau Anda ingin berubah hidupnya, rubahlah cara berpikir, itu yang pertama. Makanya iblis ketika menggoda Adam itu bukan perang fisik. Iblis gak pernah nonjok Adam. Perang apa? Perang pemikiran. Coba saya tanya, buah apa yang dimakan oleh iblis yang membuat Allah mengusir Adam dari surga? Mohon maaf, buah apa yang dimakan oleh Adam yang membuat Allah mengusir Adam dari surga? Nah, buah khuldi. Buah khuldi, tahu nggak itu khuldi itu yang ngasih nama siapa? Iblis. Khuldi artinya buah yang kalau dimakan kekal di surga. Itu fakta atau hoax? Dan Anda termakan hoax itu dari dulu sampai sekarang. Gak pernah Allah dan Rasulnya menceritakan bahwa buah yang dimakan Adam itu buah khuldi. Yang mengatakan buah khuldi itu iblis. Silakan baca di surat Al-A'raf. Kata iblis, dan maukah aku tunjukkan maukah aku tunjukkan kamu terhadap sebuah pohon atau buah yang kalau kamu makan kamu akan kekal. Kekal bahasa Arabnya khuldi. Jadi yang bilang buah itu buah khuldi siapa? Iblis. Itu fakta apa hoax? Hoax bu, karena khuldi artinya buah yang kalau dimakan kekal di surga. Itu fakta apa hoax? Faktanya buah yang kalau dimakan membuat dia terusir, dan itu dipercaya, diulang-ulang namanya sampai generasi setidak muda ini. Saya perhalus bahasanya. Masih mengatakan buah khuldi ketika saya tanya buah yang dimakan Adam. Padahal itu versi iblis. Maka apa buah? Kalau ditanya buah apa yang dimakan oleh Adam? Buah larangan, Pak. Wala taqraba hadhihi syajar. Tidak pernah kemudian Allah menceritakan itu buah khuldi. Makanya perang pemikiran itu perang yang lebih berbahaya dibanding perang fisik. Kalau perang fisik kelihatan musuhnya, bisa kita bidik. Kalau perang pemikiran itu seringkali tidak terasa. Baik. 5 kesadaran. Yang pertama, sadari bahwa semua hanya pergantian episode kehidupan. Ini kesadaran yang pertama. Sadari bahwa semua hanya pergantian episode kehidupan. Ulangi. Sadari bahwa semua hanya pergantian episode kehidupan. Jadi apapun yang ibu bapak pikirkan, yang sedang berat Anda jalani, yakini itu hanya episode kehidupan yang akan berganti dengan episode yang lain. Makanya terkadang ibu bapak, orang sedih itu terkadang dia hanya butuh waktu, tidak butuh nasihat. Makanya jujur ibu bapak, pas ibu bapak misalnya kehilangan dompet, terus tiba-tiba temannya so wise, so bijaksana dalam begini, sabar ya bu ya. Kira-kira sejujurnya jengkel nggak gitu ibu? Sabar, yang hilang kan dompet gue, bukan dompet lu kan. Mungkin kalau kita pengen jujur gitu ya, kita pengen bilang begitu. Terkadang orang-orang yang sedang tertimpa musibah itu terkadang tidak butuh nasihat, hanya butuh ditemani untuk melewati masa krisisnya. Take your time, ambil waktu. Contoh sederhana,
Ada di sini yang mohon maaf banget, yang suaminya sudah meninggal dunia, ada? Coba angkat tangan. Satu. Yang suaminya akan meninggal dunia, angkat tangan. Ya semua ya. Ibu saat suami baru meninggal sedih nggak? Wih, sedih Pak. Luar biasa, itu salah satu storm, salah satu badai paling besar bagi perempuan itu meninggalnya laki-laki. Tapi sekarang ya sudah berdamai, sudah accepted, tanpa ikut pelatihan apapun, tanpa mungkin ikut pengajian manapun, tapi karena sudah berjalannya waktu. Karena apa? Kehidupan hanya pergantian episode kehidupan. Dan dalilnya dibuka, silahkan nanti di rumah, surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat keberapa? 3. Surat ketiga. Sebentar, saya lupa ayatnya. Ini bagus banget buat materi kultum, barangkali ibu bapak punya amanah menyampaikan kultum, ini bagus banget. Karena ternyata di tahun 2020 ke atas itu materi yang paling bagus bukan materi yang paling lengkap, tapi materi yang paling relate dan relevan. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itu ayat yang kita akan bahas. Wa tilkal ayyam, adapun kehidupan manusia hanya dipergilirkan. Kehidupan ibarat roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ada suka, ada duka. Maka dengan memahami kesadaran ini, harapannya kalau sedang sedih jangan terlampau sedih, kalau sedang bahagia jangan terlalu euforia. Kenapa? Sesuatu yang too much, sesuatu yang terlalu itu cenderung tidak baik. Anda lihat anak wisuda, bahagia boleh-boleh, tapi jangan too much, jangan kebanyakan kebahagiaannya, jangan euforia. Kenapa? Karena Anda harus ingat, ini bukan akhir kehidupan dia, justru hari di mana dia di wisuda, hari itulah dia punya gelar baru namanya pengangguran. Sebelum di wisuda gelarnya apa? Mahasiswa. Setelah di wisuda, per hari itu dia punya beban mencari pekerjaan. Saat ibu bapak punya anak, dengar kabar anaknya diterima di perusahaan, misalnya diangkat ASN, bahagia boleh, tapi jangan berlebihan. Karena per hari itu dia punya beban, di mana dulu tidak pernah dia miliki sebelumnya. Beban apa? Beban pekerjaan. Loyalitas terhadap atasan, harus taat kepada atasan walaupun dia nggak suka secara personal sama orangnya. Makanya jangan berlebihan, karena sadari semua hanya pergantian episode kehidupan. Nah, nggak ada manusia hidupnya susah terus, nggak ada. Nggak ada juga manusia hidupnya senang terus. Cuma hidup itu kadang-kadang sawang sinawang apa? Pakai ikhfa. Sawang sinawang apa? Enaknya jadi bu dinas kepala dinas. Damai gitu ya, kenapa nggak punya suami, nggak ada yang ribetin begitu katanya, nggak ada yang ngambil baju diangkat, ditarik kagak diangkat, nggak ada yang kalau habis mandi naruh anduk di atas kasur. Ada yang suaminya begitu, yang kalau habis mandi anduknya di atas kasur, yang kalau ngambil baju ditarik nggak diangkat. Ada. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, Bu. Siapapun yang ibu bapak bilang enak hidupnya, pasti dia punya masalah yang barangkali kita nggak tahu. Kawan-kawan, kira-kira hidup jadi gigi istrinya Raffi Ahmad senang nggak kira-kira? Anda tahu nggak uang belanjanya gigi berapa, Bu? Uang belanja dong ya, di luar entertain itu 250 juta. Uang dapur 250 juta uang dapur. Uang beli bawang, merica 250 juta. Di sini ada yang uang dapur segitu. Sebagian perempuan berkata, yo enak ya jadi gigi, ya Allah, uang dapurnya aja 250, belum entertain tuh. Kalau belanja, kalau entertain tuh senang-senang, beda lagi anggarannya tuh, Pak. Kira-kira senang gak jadi mama gigi? Senang mungkin di sudut pandang yang itu secara finansial, tapi ada ujiannya, ada Pak. Apa ujiannya? Perasaan batin yang harus menahan ego, kecemburuan yang harus dikikis. Bagaimana tidak? Raffi Ahmad ganteng, kaya, bekerja di lingkungan yang banyak artis lebih cantik, barangkali lebih muda, itu nggak kuat mental luar biasa.
Betul tidak? Dan Anda tidak mengalami itu kan? Gak ada kan suami Anda digandrungi perempuan. Siapa yang mau? Anda doang yang mau. Dan itu menjadi kelebihan. Betul tidak? Masya Allah. Makanya gigi itu Pak, saya nggak tahu secara religion, secara agama ya, tapi dia tuh bagus secara mental. Dia tuh menghindari banget buka handphone suaminya. Bahkan kalau handphone Raffi Ahmad terbuka tidak sengaja, dia tutup. Kebanyakan perempuan sekarang sebaliknya, nyari perkara. Suami pulang dicek handphone. Apa yang dicek? Riwayat chat. Bu, kalau Anda masih biasa melakukan hal itu, ngecek riwayat chat, Bu, di WA itu ada fitur clear chat. Jadi sebelum dicek, dia bisa clear dulu, bukan? Jadi percuma. Enggak, Ustaz, yang saya cek kontak. Coba ada nggak nama perempuan, Bu? Dewi diganti Joko bisa. Ya, Joko nelpon, padahal Dewi. Ada 1001 cara untuk menutupi keburukan jika memang ada keburukan itu. Dan siapa yang terlalu posesif, maka dialah yang paling menderita hidupnya. Terus bagaimana tugas kita? Tugas kita hanya bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik. Apa-apa yang di luar jangkauan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita orang beriman, Bu. Bilang begini, ya Allah, suami hamba hambamu, hati suami hamba dalam genggamanmu. Jagain dia sepanjang tidak dalam pengawasanku, ya Allah. Kalau dia macam-macam, cabut nyawanya. Kan kalau macam. Itulah kenapa ada doa yang kita baca setiap keluar rumah. Yang doa itu dalam pemahaman psikologis namanya powerful surrender. Doanya bagus banget. Apa itu doa? Setiap keluar rumah, setiap mau kerja, setiap mau ikhtiar, setiap mau dagang, setiap mau keluar rumah, doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Pantesan di kantor pada ngantuk, ya Allah, bawaannya miring itu kepala. Kayak kalau nggak nyender kagak bisa hidup itu orang, karena salah baca doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata. Apa artinya? Bismillah, dengan menyebut nama ya Allah, tawakkaltu, aku pasrahkan. Sebelum ikhtiar tuh, aku pasrahkan apa? Hal-hal yang di luar kendali. Kita hanya bisa kontrol apa-apa yang bisa kita kontrol, Pak. Makanya ada satu penyakit dalam kaidah psikologi namanya obsessive controlling, Pak. Pengen ngatur semuanya. Semuanya harus dalam kepengaturanku, itu nggak bisa. Ustaz, saya tuh paling gak terima kalau tetangga cerewet dan kepo tentang hidup saya. Harusnya sebagai tetangga tuh harusnya bijak dalam bersikap. Itu kan harusnya versi Anda, bukan versi dia. Kita hanya bisa ngatur apa yang kita ucapkan, tapi kita nggak bisa ngatur apa yang orang lain ucapkan tentang kita. Karena itu di luar kendali kita. Maka jangan ngurusin apa-apa yang di luar kendali. Kita hanya punya 2 telapak tangan. Kita nggak bisa nutup semua mulut yang membicarakan tentang kita. Kita tutup sebelah sini bunyi, Bu. Betul tidak? Maka kita punya kendali terhadap 2 tangan untuk memilih mana yang layak kita dengar, mana yang tak layak. Tutup telinga Anda kalau memang tak layak. Buka telinga Anda kalau memang positif dan bermanfaat buat hidup Anda. Ada yang lebih keren lagi dalam pemahaman agama. Kalau dalam kaidah psikologi, gunakan telapak tanganmu untuk sebagai filter untuk telinga. Kalau dalam pemahaman agama, gunakan telapak tanganmu untuk bermunajat dan berdoa. Doakan mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Anda. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Siapa yang bisa mendoakan hal-hal baik kepada orang yang berperilaku buruk, itulah keimanan. Dan balasannya berlipat kali ganda. Masya Allah. Makanya orang baik itu tidak akan terlihat saat diperlakukan baik. Orang baik baru terlihat ketika diperlakukan tidak baik. Kalau baik kepada orang baik, gak usah pakai agama. Orang sosialis, kapitalis, bahkan ateis juga bisa. Itu hukum manusia. Tapi siapa yang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya, itulah agama. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betul tidak? Ya. Senyum sama orang yang senyum sama kita, gampang gak? Gampang. Tapi senyum sama orang yang cemberut sama kita, itulah iman, bukan? Senyum. Makanya jangan suudon. Suudon itu bahaya. Saya masih ingat zaman-zaman pandemi kan orang-orang pakai masker terus kan. Saya masih tinggal di Pasar Batang di perumahan di Jaya. Saya pakai masker. Saya senyum sama security-nya. Tapi
kok security-nya nggak senyum sama saya, sampai rumah saya jengkel. Ya Allah, itu security ada masalah apa sih sama saya? Saya senyumin kok dia nggak senyum. Ternyata pas saya senyum saya pakai masker. Nah, maka jangan terburu-buru berprasangka Bu. Ternyata dia nggak lihat saya senyum karena saya pas senyum pakai masker. Oleh karena itu, kesadaran yang pertama ini yang berlandaskan surat Ali Imran 140 membuat kita paham. Kalau pas sedih jangan terlampau sedih karena nggak akan selamanya sedih. Kalau pas senang jangan terlampau senang karena nggak akan selamanya senang. Karena hidup hanya pergantian episode. Tidak ada pelangi kalau sebelumnya tidak ada hujan. Pas hujan, Anda nggak suka hujan, ya nggak apa-apa, nggak suka hujan. Tapi jangan terlampau nggak suka dan sedih berlama-lama karena hujan tidak akan selamanya. Begitu. Baik, itu yang pertama. Lebih lengkap lagi dilengkapi oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 23. Nanti dibuka lagi surat Al-Hadid ayat 23 itu letting go banget. Makanya saya semakin belajar Quran tuh, semakin saya menggabungkan pemahaman psikologi modern dengan Quran tuh luar biasa banget Islam tuh ya. Dan memang wajar yang menciptakan manusia Allah, tentu Allah yang paling tahu tentang manusia. Di surat Al-Hadid ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlampau sedih terhadap sesuatu yang hilang dan supaya kalian tidak terlampau bahagia terhadap sesuatu yang datang. Bagus banget kalimat Al-Qur'annya. Supaya kalian tidak terlampau sedih untuk sesuatu yang hilang dan supaya kalian tidak terlampau bahagia untuk sesuatu yang datang. Karena hilang dan datang adalah esensi kehidupan, keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Ada yang hilang, ada yang pergi. Ada yang hilang, ada yang datang. Itu yang pertama. Baik, supaya ada sesi diskusi ya, saya percepat. Yang kedua, siapa di sini yang pernah kecewa sedih gara-gara sikap pasangannya? Angkat tangan coba. Yang pernah kecewa, jengkel gara-gara sikap pasangannya, angkat tangan cuma satu orang. Ya cukup. Setiap saya bertanya begitu memang ada 3 tipe golongan orang. Ada tipe yang pertama yang jujur banget dengan apa yang dia rasa, dia langsung angkat tangan, saya pernah. Ada yang kedua yang angkat tangan setengah. Dia pasti kan yang lain ada yang angkat tangan enggak? Jangan sampai dia sendirian. Ada yang ketiga, dia nggak angkat tangan, tapi dia bilang dalam hati, semua orang pernah kali Ustaz. Ada bagian yang mana tuh? Dan ibu bapak, saya punya guru namanya Kang Hari Firmansyah. Beliau the best designer of life. Beliau tuh pembicara yang sangat hebat. Boleh dilihat di YouTube namanya Kang Hari Firmansyah. Beliau mengatakan quality of life itu salah satunya ditentukan oleh quality of response. Bagaimana kita merespon sesuatu ternyata menentukan nasib orang. Ya. Jadilah orang yang punya respon selalu apresiatif dan sportif dan membuat orang tuh merasa terbantu. Kenapa? Kalau dalam bahasa agama ada di surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Permudah urusan orang, Allah permudah urusan. Orang nanya jawab yang semangat, biar Allah pun semangat menjawab doa-doa Anda. Ini beritanya, siapa yang pernah disakiti pasangannya? Angkat tangan. Enggak, respon enggak. Makanya begitu juga respon alam semesta. Coba sekarang saya tanya, yang pernah kecewa dengan pasangannya boleh angkat tangan? Oh, luar biasa. Makanya jujur, biasanya yang angkat tangan tuh yang sadar pernah, yang nggak angkat tangan biasanya yang paling sering dikecewakan. Saking seringnya berat banget yang angkat tangan. Dan kalau boleh saya tanya, kita lebih sering dikecewakan, lebih sering dibuat sedih oleh orang yang dekat sama kita apa jauh sama kita? Oleh orang yang kita benci apa oleh orang yang kita cinta? Cinta. Betul tidak? Sekarang saya tanya nih, Bu, kalau anak tetangga bandel, Anda sedih nggak? Enggak ya, padahal bandel tuh Bu. Tapi kalau anak Anda yang bandel sedih nggak? Sedih. Mobil Pak RT hilang, sedih nggak? Sedih Bu, sedih. Tapi ya biasa aja gitu, sedihnya 5 detik lah. Oh, sedih biasa. Ibu ya sedih, ikut empati namanya. Ya tapi 5 detik aja Bu, habis itu lupa, letting go-nya cepat banget kan? Kenapa kita bisa sehebat itu loh kalau bahas masalah orang? Bahkan mohon maaf ya, ketika kita lihat orang gitu misalnya tertabrak gitu ya, terus meninggal dunia, oh ya Allah kasihan, habis itu bisa makan gado-gado dengan enaknya. Itu kan kemampuan letting go-nya keren
keren banget gitu. Apa rahasianya? Nah, rahasianya ternyata ada di kesadaran nomor 2. Apa itu? Sadar bahwa semua milik Allah, bukan miliknya. Ternyata perasaan merasa memiliki salah satu sumber orang sulit letting go. Itu. Makanya kita sepakat kalau yang bermasalah orang lain kita sedih, tapi cepat banget letting go-nya, Bapak. Misalnya nih, kita ngobrol-ngobrol nih tentang THR. Kita udah cair, karena kita terkendala, misalnya M-Banking error gitu ya. Dia dong yang kagak cair. Kita ikut jadi nggak? Ya Allah, kasihan banget. Kenapa sih Pak M-Banking nggak bisa dibuka? Ya, lagi kamu pakai BSD sih. Error dulu BSD. Saya kan pakai BCA misalnya. Kita sedih, tapi habis itu kita bisa beraktivitas dengan normal. Itu namanya kemampuan letting go. Berpindah perasaan, swingnya cepat dari sedih ke normal. Nah, kenapa begitu? Karena kita meyakini itu bukan masalahku. Berarti yang membuat kita tidak bisa letting go, terus-terusan memikirkan sesuatu karena kita merasa itu milikku. Ketika perasaan itu dihilangkan, maka berkurang juga terlalu erat menggenggam. Silahkan dibuka surat An-Nur ayat 42. Kali ini pengajian harus ada ayatnya. Begitu. Surat apa? An-Nur ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir." Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan pada akhirnya semua akan dikembalikan kepada Allah. Ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi kepada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Orang kompak, siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Berarti anaknya siapa namanya? Sulaim. Gak usah pakai mikir ya. Ummu Sulaim berarti anaknya Sulaim. Itu namanya kunyah. Itu namanya apa? Kunyah itu dalam bahasa Arab julukan. Jadi orang Arab tuh biasa punya julukan. Julukan itu bisa dengan cara nisbat kepada anak laki-laki. Misalnya ibu punya anak laki-laki Ahmad, berarti ibu julukannya Ummu Ahmad. Kalau bapak Abu Ahmad. Bisa juga ke bapak. Bapaknya Khattab, berarti pakainya Ibnul Khattab. Bapaknya Abbas, berarti Ibnu Abbas. Bapaknya Abdullah, berarti Ibnu Abdullah. Ada cara yang ketiga, kunyah dengan cara melekatkan diri dengan kebiasaan. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya apa? Bapaknya kucing, bukan berarti dia melahirkan kucing istrinya. Tapi itu kunyah dengan versi yang ketiga, nisbat kepada kebiasaan. Karena Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr. Siapa nama aslinya? Ya, kita harus tahu ya, karena beliau paling berkontribusi dalam transfer knowledge tentang hadis. Karena beliau adalah sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abu Hurairah. Tapi nama aslinya apa? Abdurrahman ibnu Sakhr. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau kemana-mana suka gendong kucing kecil. Kucing kecil bahasa Arabnya Hurairatun, isim taskir dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya kecil tuh gak mesti tambahin sogir, bukan. Buku bahasa Arabnya kitabun, buku kecil kutaibun. Umar besar Umar, Umar kecil Umairun. Itu namanya isim taskir. Kucing besar Hirrun, kucing kecil Hurairatun atau Hurairun. Begitu. Makanya karena Abu Hurairah suka gendong kucing kecil, dipanggil Abu. Nah, kalau Anda suka miara merpati, merpati bahasa Arabnya Hamamah. Kalau bapak-bapak berarti panggilannya apa? Abu Hamamah. Kalau perempuan Ummu Hamamah. Kalau sukanya miara ayam, ayam dan jajah, berarti Abu dan jajah. Ummu dan jadi, Anda sukanya ngumpulin apa? Ngumpulin ayam, merpati apa? Uang. Berarti Ummul Fulus sama Abul Fulus. Kayaknya banyak yang cocok dapat panggilan itu ya. Ustaz, saya nggak suka ngomong merpati, saya nggak suka ayam, nggak suka kucing, nggak suka. Sukanya duit. Oh, berarti Ummul Fulus. Sampai ada yang viral tuh kan depan Ka'bah, doanya cuma satu. Allahumma fulus. Boleh. Kita boleh meminta apapun kepada Allah, termasuk dunia dan seisi. Cuman yang nggak terlalu vulgar begitu ya. Pakai Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Baik. Buka juga surat Al-Baqarah 156. Nah, salah satu cara untuk bisa letting go itu ada kuncinya di Al-Baqarah 156, 157. Jadi Quran tuh hebat banget, Bapak. Karena kalau baca buku-buku
filosof atau psikologi modern itu sangat relate dan relevan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sedang terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itulah yang membuat Ummu Sulaim bisa setegar itu saat suaminya safar. Suaminya bilang gini, sayang aku safar. Suami dulu dengan suami sekarang beda, Bu. Suami dulu kalau safar tidak bisa komunikasi karena tidak ada alat komunikasi. Jadi kalau safar hilang kontak. Kalau sekarang bisa kita pantau, bisa kita tanamkan di bajunya apa namanya GPS di mana. Bahkan kadang-kadang istri saya video call, sekeliling. Oh, dicek betul di mana kan, untuk betul-betul validasi apakah informasinya benar ya dinas luar kota, gitu ya. Zaman dulu enggak, maka Ummu Sulaim ditinggal oleh suaminya. Qadarullah saat suaminya di luar kota, anak kesayangan mereka meninggal. Gak ada orang, gak ada suami, gak ada keluarga, meninggal. Diurus sendiri, dimandikan, dikafani, dimakamkan. Nah, ketika suaminya pulang, Ummu Sulaim berdandan seperti layaknya wanita menyambut suaminya pulang, memberikan masakan terenak yang biasa suaminya makan, dikasih makanan, diberikan pelayanan terbaik, servis excellent lah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya sambil minum kopi plus pisang goreng, gitu ya, sarapan, gitu ya, kalau kayak seorang Brebes, istrinya berkata begini, sayang, apa pendapatmu jika ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, lantas suatu hari barang yang dia titipkan diambil lagi, boleh nggak kita marah? Oh nggak boleh dong. Boleh nggak kita sedih berlebihan? Oh ya nggak boleh. Yang namanya titipan ya sewajarnya akan diambil sama yang punya. Maka itu prolog sebelum beliau menyampaikan, Pak, bukankah anak kita titipan Allah? Ya. Maka titipannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu sebelum kamu pulang, anak kita meninggal. Kalau kamu ingin tahu kuburannya saya antar. Kenapa dia bisa letting go? Ummu Sulaim bisa letting go. Gak berlebihan sedih gitu ya, gak bisa makan, ngurung diri di kamar gitu ya. Kenapa ada sebagian perempuan saat laki-laki yang dia idam-idamkan menikah dengan yang lain, dia tidak bisa letting go. Seminggu di kamar gak makan-makan sampai orang tua khawatir. Nah keluar nah makanan, enggak. Ternyata dia gak makan karena sebelum dia masuk kamar dia harus stok makanan gitu. Dia punya mini cooler di kamarnya. Kenapa dia nggak bisa letting go? Jawabannya karena dia lupa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua akan diambil pada masanya. Semua yang kita miliki akan diambil. Dua pilihannya. Kita yang meninggalkan apa yang kita miliki, atau yang kita miliki meninggalkan kita. Itu kepastian. Betul tidak? Mungkin enggak, Ustaz, saya mah tipe orang yang sangat hati-hati nyimpan barang. Oke, kita mungkin orang yang sangat hati-hati nyimpan barang, tapi pas kita meninggal, pada akhirnya kita meninggalkan barang kita. Makanya dua pilihannya, barang yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan barang itu. Dan itu sebuah kepastian. Baik, itu kesadaran yang kedua. Makanya dengan kesadaran kedua, harapannya kita tidak terlalu merasa memiliki berlebihan. Jadi kalau anak kita sudah kita nasihati, mohon maaf nih, kebanyakan masalah ibu-ibu hari ini tuh di anak. Ustaz, saya sudah nasihati anak tuh berkali-kali, saya kerasin, dia gak betah di rumah, saya biarin makin menjadi-jadi dia ngawurnya. Gimana Ustaz solusinya? Maka ibu bapak pahami satu hal, bahwa tugas Anda hanya menyampaikan, menemani, memberikan teladan. Adapun hidayah milik Allah. Siapa kita yang ingin merubah anak? Ada nggak nabi yang tidak bisa merubah anaknya? Ada. Nabi siapa? Nabi Bu. Beriman gak dia? Soleh gak? Dekat gak sama Allah? Doanya mustajab gak? Anaknya tidak beriman. Sengaja Allah buat begitu biar manusia paham bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah Anda berikhtiar, hasil belum kunjung sesuai harapan, bilang begini, Allah, aku sudah menasihati anakku, suamiku, istriku, sisanya aku serahkan kepadamu. Itulah definisi tawakal, cuma. Nanti kita akan merasakan perasaan yang lebih ringan. Lanjut, yang ketiga. Orang jelas. Yang jelas.
Saya tunjuk. Gak usah miring-miring, gak usah menghindar ya. Jangan menghindar. 1, 2, 3, 4, 5 orang dari depan. Mbaknya. Biasanya alam semesta memilih yang menghindar. Satu, Mbak, kesadaran apa? Jadi apapun yang terjadi gitu ya, yang sedang kita hadapi, sedih, gelisah itu akan berganti. Hujan tidak akan hujan. Jadi pemahamannya begini, Bu. Pahami masalah itu seperti musim. Ada musim hujan. Anda boleh tidak suka dengan musim hujan, tapi pasti datang. Maka alih-alih menghindari, lebih baik mempersiapkan. Siapin payungnya, jas hujannya. Tapi ingat, gak akan lama akan berganti musim. Setidak suka apapun ada musim panas, pasti datang musim panas. Alih-alih mempersiapkan daripada menghindari, persiapkan payungnya. Begitulah kehidupan. Baik. Ini generasi yang menjawab generasi milenial. Saya sekarang untuk yang kedua saya cari yang kolonial. Yang kolonial. Ibu, yang paling kiri ibu. Senior banget beliau. Yang wajahnya sangat tidak asing karena saya hafal banget beliau dari zamannya Pak Gun, kayak sudah ada beliau. Betul ya Bu ya? Iya. Dengan ibu siapa Bu? Weni. Betul, dari zaman Pak Gun sudah ada sini. Ya. Sebelum Pak Gun itu. Sebelum Pak Gun. Ayo senior. Oh, ini penunggu dinas kesehatan. Iya. Jangan-jangan sebelum ada dinas kesehatan sudah ada. Dan beliau itu istiqomah duduknya selalu sebelah kiri depan. Makanya saya hafal beliau. Posisi beliau itu dari dulu ketika saya di Spanyol selalu di situ. Coba. Ya, tidak jauh dari area ini. Ibu nggak pernah sebelah kanan, sebelah kiri antara baris. Selalu disuruh di situ. Masya. Ibu, kesadaran yang kedua apa Bu? Biar kita mudah letting go, supaya kalau punya masalah tuh gak keingatan terus-terusan. Masya Allah jawaban. Beri tepuk tangan yang beri. Memang jawaban senior tuh beda. Ilmu kalau masih tersurat itu masih level basic. Ilmu itu kalau next level sudah tersirat. Dan jawaban beliau tersirat. From heart to heart. Dari hati ke hati. Memang kalau senior beda cara jawabnya. Yang kedua apa? Artinya kalau memang itu letting go, artinya saya hanya berpikir begini Ustaz, bahwa ya misalnya itu kan tadi semua sudah titipan Gusowa ya. Artinya walaupun ya sampai saat ini saya masih bisa memiliki semuanya, tapi memang kita harus bersiap ke arah sana. Jadi baik harta, yang penting kita hanya menyiapkan diri kita. Iya, Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah jawabannya. Nah kalau jawaban penunggu beda Bu. Masya Allah. Terima kasih Bu. Jadi kawan-kawan, ada satu quote, saya lupa pernah menyampaikan atau tidak, tapi jujur ya, dari sekian tahun saya jadi trainer berkeliling ke berbagai daerah, membahas tentang happiness. Itu ada satu yang saya pegang, dan satu ini tuh semakin saya yakini pas saya baca buku Filosofi Teras. Apa satu keyakinan ini? Saya ambil dalam satu kalimat bahasa Inggris biar lebih mahal terdengarnya. Karena bahasa Inggris itu naikin value. Betul. Es teh manis cuma 5.000, iced tea 20.000. Ya. Karena bahasa Inggris itu menaikkan value. Makanya saya kalau ngisi di perusahaan itu semua slide berbahasa Inggris. Naikin value. Bakso paling mahal 40.000. Meatball itu bisa 70.000. Ya. Telur gulung 1.000. Egg roll. Jadi kita harus menyesuaikan dengan hukum yang sedang berlaku. Khatibun nas ala kulli. Baik. Quote-nya begini, boleh ditulis dan pegang baik-baik, insya Allah berdampak. Karena ini yang saya pegang. Kalimatnya begini. Nungguin ya. Kalimatnya prepare, hope for the best. Ulangi. Hope for the best. Hope, berharap for the best, yang terbaik. Berharap sehat, suami pengertian, anak soleh-soleh, yang berharap yang terbaik. Bahkan Nabi Umar bin Khattab itu paling benci sama orang yang visi misi hidupnya remeh. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Utlubul al jannah jannatul firdaus. Kalau minta surga, surga yang paling tinggi. Jangan begini kalau doa, ya Allah masukkan hamba ke surga paling bawah, nggak apa-apa deh. Bu,
Kalau Anda minta surga paling bawah, meleset, bawahnya neraka. Jadi kalau minta yang paling tinggi, ya Allah, berikan hamba ridhomu sehingga hamba bisa masuk surga yang paling tinggi, itu firda, meleset, bawahnya masih adem, surga juga, ma'wa. Jadi kalau mau minta, the best, yang terbaik. Hope for the best. Hope for the best, but prepare for the worst. But prepare for the worst. Tapi siapkan hati untuk kemungkinan terburuk. Itu saya amalkan dalam hidup. Dulu saya masih ingat, saya punya mobil tergores, Bu. Itu yang tergores hati saya. Kenapa? Ternyata musibah yang paling menderita adalah musibah yang tidak pernah dipersiapkan. Perlu diulangi quote-nya? Hope for the best, but prepare for the worst. Kemungkinan terburuk. Dalam bahasa ilmu sosial namanya mitigasi. Dan itu berlaku. Jadi gini, Bu. Ada seorang, jadi kalau kita membahas filosof itu memang lintas agama. Ada orang yang, jadi ada seorang filosof ya, namanya Seneca. Jadi intinya itu ada orang yang dipenjara, dan ini sesuai dengan pemahaman agama ya. Tidak semua pemahaman filosof benar, makanya filter saya tetap Quran sebagai landasan. Jadi begini, setiap keluar rumah kita berharapnya perjalanan lancar atau macet? Macet. Nah, ada motivasi yang dampaknya jadi gini, namanya toxic positivity. Toxic positivity, kalimatnya positif tapi berdampak racun. Seringkali muncul dari lisan-lisan motivator yang lupa bahwa kenyataan tak seindah mulut motivator. Betul tidak? Makanya, oke, kita prepare, kita berharap tidak macet, kita berharap perjalanan lancar, kita berharap selamat. Tapi ada nggak kemungkinan, Bu, macet? Ada kemungkinan kita hati-hati, orang nggak hati-hati nenggor kita. Siapkan hati kita untuk kejadian itu. Supaya apa? Supaya pas kejadian kita tidak terlampau menderita. Itulah kenapa setiap ada orang naik pesawat, ada yang pernah naik pesawat di sini? Yang belum pernah, angkat tangan, coba yang belum pernah. 1, 2. Nanti saya sampaikan ke Bu Ina, itu bakal kalian angkat. Oh, tidak bisa sedang efisiensi. Efisiensi, Bu. Bu, Pak, saya tuh hafal banget apa yang disampaikan pramugari dan pramugara, karena sepekan saya naik pesawat 2 kali. Setiap weekend saya terjauh di luar kota karena memang saya regional Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Jadi saya lebih sering ke Makassar, Tarakan, IKN, dan ke Pulau Sumatera. Jadi jarang mau di Jawa lah. Intinya sepekan sekali itu saya 2 kali naik pesawat. Dan setiap pramugari maju ke depan, dia selalu memberikan prosedur apa? Prosedur keselamatan, pakai pelampung. Berarti kira-kira kalau pakai pelampung pesawatnya landing di mana? Di laut. Kenapa nggak ada satupun penumpang saat pramugari ngajarin pakai pelampung bilang begini, Bu, Mbak, istighfar Mbak, nggak boleh seudon kayak gitu Mbak. Istighfar, masa kita pakai pelampung lalu kita mau landing di laut? Nggak ada yang begitu. Karena semua penumpang punya pemahaman yang sama. Pramugari, pramugara, pilot bersepakat kita berharap landing selamat. Tapi kemungkinan landing di laut ada. Alih-alih dipersiapkan, lebih banyak orang menghindari, bahkan amit-amit. Enggak, Bu, Anda mau amit-amit 2 juta kali, kemungkinan tuh ada. Anda tahu apa namanya perahu kecil yang setiap kapal besar, kapal pesiar? Ada yang pernah naik kapal pesiar? Ada yang pernah naik kapal pesiar kan? Kapal tongkang. Jauh banget ya, Allah. Oh, gue nih, gue apa? Pulau Cemara. Ya Allah, maaf temen ya. Bu, alam semesta ini luas loh, Bu ya. Sekali-kali spend money, Bu, untuk traveling, menikmati hidup kali, Bu. Duit mah habis-habis juga, serius. Bu, kapal pesiar itu 15 juta dapet loh, Bu. Kapal satu orang 15 juta dapet, Bu. Naik, turun lagi tapi sakit doang ya. Di kapal pesiar yang besar-besar selalu nyiapin ada perahu kecil. Itu SOP wajib. Namanya apa? Skoci. Pertanyaannya, kapan itu skoci digunakan? Contoh bentuk daruratnya apa? Saat apa? Kapal tenggelam kan? Pertanyaannya, apakah ABK, anak buah kapal dan nakoda kapal berharap kapal tenggelam? Kalau
Kalau tidak berharap, kenapa nyediain skoci? Kan skoci dipakai saat tenggelam. Kira-kira harapan nakoda terbaik apa terburuk? Nah, itulah arti hope for the best and do the best and then prepare for the worst. Hope for the best and do the best. Berharap yang terbaik, lakukan yang terbaik, tapi siapkan satu ruang dalam hati. Ada kemungkinan terburuk yang bisa Allah berikan dan siapkan itu. Karena siapa yang paling siap mengalami musibah, dialah yang paling survive menjalani kehidupan. Itulah kenapa Bu, saya bolak-balik ke Aceh, saya baru tahu ternyata kenapa tsunami Aceh paling besar dampaknya. Tsunami di dunia ini sering terjadi, nggak cuma di Aceh. Tapi Aceh salah satu tsunami terparah. Tahu nggak kenapa? Karena orang Aceh Bu, filosofi hidupnya luar biasa. Mereka orang Aceh Bu, bisa ngopi dari ibadah subuh sampai zuhur. Orang Aceh mirip-mirip orang Betawi, asal udah punya uang secukupnya hari itu mereka hidup. Dan orang Aceh paling pantang suudzon. Berkali-kali dari BMKG itu memberikan tawar untuk mitigasi tsunami, nggak ada yang mau orang Aceh. Kenapa? Nggak boleh suudzon kayak gitu sama Allah. Tenang, nggak ada tsunami. Orang Aceh rajin ibadah begitu. Akhirnya benar, tsunami itu sesuatu yang awam, sesuatu yang tidak pernah teredukasi. Saat terjadi, malah ada yang lahir ke laut. Macam-macam, makanya korban jiwanya paling parah. Itu musibah terbesar yang pernah dialami oleh warga Indonesia. Bahkan sudah ada kapan-kapan mungkin boleh main, barangkali pengen tahu seperti apa. Ada namanya Museum Tsunami Bu. Dan itu ada teknologi canggih ya, 4D. Dan ada tuh serasa sedang dikepung ombak. Ombak air ini benar, air ini benar. Tapi itu teknologi, gitu. Jadi tidak akan berdampak terhadap nyawa Anda. Tapi kalau Anda orang di sana, kita asli ya. Ya maksudnya kalau ada ke museum Aceh itu teknologi Bu, tapi karena pada itu kayak keras kesiram air Bu, ya kayak dikejar-kejar air. Airnya itu nyata tapi nah, ada museumnya. Bentuk museumnya lengkukan ombak. Masya Allah. Pernah ke Aceh Bu? Aceh masih Indonesia loh, masih Indonesia Aceh. Ya Allah belum juga ya. Semoga Allah izinkan bisa studi banding ke Dinas Kesehatan Aceh. Efisiensi. Semangat ya guys ya. Baik. Yang keberapa yang sudah kita bahas? Yang ketiga. Baik, saya kira itu saja. Dua sisanya kita bahas insya Allah kalau ada kesempatan kembali, karena Pak Sekpin juga sudah datang. Barangkali ada yang disampaikan oleh beliau dan ada waktu sampai jam 10, barangkali ada yang mau didiskusikan. Karena saya berharap ada diskusi biar dua arah. Tapi sebelumnya coba diulangi bareng-bareng sebagai conclusion. Ada 3 kesadaran yang harus kita miliki biar mudah letting go, melepas beban kehidupan, biar nggak lama-lama sedih, biar nggak lama-lama menderita. Yang pertama kesadaran apa? Sadari bahwa semuanya pergantian episode kehidupan, tidak ada yang abadi, betul tidak? Yang kedua, semua milik Allah. Kalau sudah mentok banget ikhtiar kesana kemari nggak bisa berubah, serahkan kepada Sang Pemilik. Berkata ya Allah, aku sudah menasihati anakku, tidak kunjung berubah, maka aku serahkan kepada. Yang ketiga apa? Oh yang ketiga belum ya? Belum, berarti kita bahas baru 2. Yang ketiga ini baru quote. Quote-nya apa quote-nya? Hope for the best. Nanti tulisannya kayak apa Bu? Di googling aja Bu ya. Ada apa di googling? Dari tadi banyak yang diskusi. Wah spesial ini nyos. Wah cuci tangan. Memang Bu, kita harus paham orang Inggris tuh ngangeli. Betul ya? Dan mereka bahasa Inggris itu bahasa otoritatif Bu namanya. Kita nggak bisa belajar kecuali dari mereka. Coba onek bacanya apa? Kenal aku. Tuwo bacanya apa Bu? Tuh. ENOGH dibaca? Iya ada nemen ya. Kenal Bu. Betul. Makanya bahasa Inggris itu bahasa otoritatif dalam klasifikasi bahasa. Bahasa yang tidak bisa dipelajari kecuali berdasarkan native speaker. Supaya apa? Ketergantungan kita terhadap mereka tinggi. Bahasa Indonesia bisa dipelajari oleh semua orang. Bahasa Indonesia itu bisa dipelajari otodidak. Bahasa Inggris nggak bisa. Anda tahu dari mana enough dibacanya enough? Nggak bisa. Dari mereka kan. Itulah bahasa otoritatif. Betul tidak? Kan? Makanya ya yang penting kalau kata guru bahasa Inggris itu, kalau belajar bahasa Inggris yang penting percaya diri. Salah anggap pede, katanya benar.
gitu. Dan yang penting mereka paham apa yang kita sampaikan, karena orang Inggris pun kadang-kadang dalam bergrammar tetap salah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita baru bahas 2, dan semoga quote yang terakhir betul-betul kita amalkan. Setiap mau keluar rumah, persiapkan yang terbaik, berharap yang terbaik, tapi siapkan kemungkinan terburuk. Disenggol orang, nanti respon saya apa kalau disenggol orang? Kalau saya kena dijerukan, respon saya apa? Sesuatu yang dipersiapkan cenderung lebih mudah kita kendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi untuk beliau. Seperti pesan beliau tadi, barangkali ada diskusi, ada sesuatu yang mengganjal di diri teman-teman semua untuk bisa disampaikan. Mumpung ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan, Jumat terakhir sebelum kita libur di pekan depan. Sebelum itu barangkali ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sekdi sebagai sambutan dan sekaligus kata-kata penutup untuk kegiatan hari ini. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Pak Ustadz Muslim Al-Fatih, mohon maaf kalau salah penyebutan Pak Ustadz. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Labkes dan KB2K, atau mungkin ada yang dari luar, dari lain, nggak ada nih, dari internal Dinkes dan KB2K dan Labkesda. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah dibrasing, disikat atau di bahasa Brebes, dibersihkan dan diberi nasihat untuk kita semuanya, untuk Pak Ustadz, untuk kami semuanya bermanfaat, sehingga pada pagi hari ini di hari ke-21 ini 21 dan 10 hari terakhir ibadah puasa kita, semoga dengan diberikannya nasihat, arahan dari Pak Ustadz bisa membuat diri kita itu menjadi pribadi yang sehat, memiliki akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab, baik di rumah, di jalan ataupun di tempat pekerjaan. Kami harapkan juga, walaupun 2 kali ini dalam setahun ini 2 kali, khususnya di di bulan suci Ramadan ini, tapi ini beliau orang Brebes asli, tapi pengalamannya sudah dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Jadi alhamdulillah, benar tadi kapan-kapan ke Biren, ke Aceh, nih, biar tahu seperti apa Aceh. Kapan-kapan ke NTT atau bahkan sampai ke Irian Jaya biar tahu Indonesia itu seperti apa. Memang kalau kita di daratan Pak, Apunten, ini seperti Pak Ustadz tadi sudah pernah naik pesawat, ini kalau kita di daratan seolah-olah daratan ini hebat semuanya. Coba naik sedikit Pak, dengan Lion. Ini nanti berbeda dengan Garuda Pak, karena ketinggian terbangnya pun beda, kecepatannya pun beda. Nanti kalau sudah melihat di sana Pak, itu jebilin Brebes kisah ublik. Brebes cuma segini, lah di dalamnya kita itu lah kita seberapa. Apalagi sudah di atas awan putih, apalagi nanti di saat kita nerjang badai, awan komorulus itu tadi. Seperti apa rasanya di sebelah kita itu ada kilatan petir Pak. Makanya kalau kami kayak saya sendiri orang desa nih, kalau naik pesawat itu tak buka sengaja Pak. Padahal ya sininya deg-degnya sampai gak karuan, tapi pengen tahu, karena kan bayarnya mahal Pak. 1,5 juta hanya 2 jam. Dari Jakarta ke Medan, dari Jakarta ke Makassar, itu kan seorang 1,5 juta
kita kerja 1 bulan, ini hanya untuk 1 jam 55 menit. Habis itu turun ke daratan. Itu di situ juga bagian dari siapa sih diri kita, sehingga kami berharap dengan pitutur ataupun nasihat dari Pak Ustadz Muslim Al-Fatih ini bisa membimbing kita menjadi orang yang berakhlak baik, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, bisa membedakan baik dan buruk, dan khususnya lagi bisa semangat hidupnya. Jadi jangan sampai karena efisiensi, karena penundaan pengangkatan P3K yang mundur, syukur-syukur nanti Juni bisa terlaksana, tidak jadi Oktober ataupun di Maret tahun 2026. Jadi jangan sampai karena urusan dunia lemah ataupun tidak semangat hidup. Dan yang paling penting juga tetap dalam keadaan sehat dan sehat, itu yang nomor 1. Kalau uang dan sebagainya nomor 2, 3, 4, 5. Yang penting sehat dulu. Ini yang mungkin yang intinya tadi disampaikan Pak Ustadz. Dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Muslim sudah memberikan nasihat kepada kami semuanya. Ini Dinas Kesehatan bagian dari pion tenaga yang mengurusi urusan haknya masyarakat, karena kesehatan adalah kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes, umumnya masyarakat Indonesia. Sehingga kami harapkan kita sebagai tenaga kesehatan, dengan setelah kita diarahkan, diberi nasihat oleh Pak Ustadz ini, semuanya bisa naik semangatnya, naik kesadaran kita, naik prestasi kerja kita, naik semangatnya, dan semakin baik untuk bisa melaksanakan tugas dan hak kewajiban kita, baik di rumah, di luar, ataupun di tempat pekerjaan. Dan yang terakhir, mohon maaf Bu Kadin, sampai jam ini Pak, ini beliau sedang mengikuti Musrenbang Kabupaten di KPT. Juga tadi saya juga baru melaksanakan Zoom meeting dengan 16 rumah sakit dan 38 puskesmas. Ini saya sampaikan di sini karena kita bagian dari keluarga Dinas Kesehatan dan AP2 Kalabkes. Ini tolong di momen libur hari raya, jadi dari tanggal 28 sampai 7 April nih, sampai 7 April nih, ini nanti ada kesiapsiagaan dari 16 rumah sakit dan 38 puskesmas untuk bisa memberikan layanan kegawat daruratan selama 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mendengar ada rumah sakit atau puskesmas yang menolak, ya, jadi misalnya tetangga ataupun pemudik yang menolak pelayanan kesehatan di Vaskes, tolong disampaikan ke kepala puskesmas ataupun ke kami agar bisa dikoordinasikan bahwa kita sebagai pemilik pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes ini harus bisa memberikan layanan kesehatan khususnya kegawat daruratan 24 jam, termasuk mendirikan 19 posko dari ujung timur, barat, selatan, utara. Ini ibaratnya dari Losari sampai Kaligangsa, sampai ke Bojongsari, sampai ke Lio Napoleon itu. Lio, sampai ke Lio, sampai ke di wilayah Winduaji itu, di Kebun Teh itu, ya, kita ada pos di sana. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semuanya sebagai petugas pegawai kesehatan, pegawai dinas kesehatan khususnya, ini bisa memberikan informasi itu kalau ada masyarakat yang membutuhkan, agar jangan sampai kita tugas di dinas kesehatan tapi tidak tahu sama sekali. Wajib ain tadi kegawat daruratan 24 jam siapapun yang melewati Kabupaten Brebes.
Jadi bukan berarti warga Brebes saja, jadi yang melewati darat dan udara. Barangkali ternyata ada tiba-tiba mencrok gitu nih. Tiba-tiba mencrok, dan itu bisa terjadi. Kun fayakun. Kita saat ini baru bisa membayangkan mobil terbang. Dulu tidak bisa membayangkan orang bisa bicara dari Medan ke Brebes, dari Kalimantan ke Brebes bisa on time. Dulu harus ke wartel atau pakai koin 100. Sekarang ternyata bisa, dan ke depan bisa saja orang hinggap dari sana ke sini hanya dengan pakai sepatu. Kalau sekarang sepatu roda, besok sepatu terbang, bisa terjadi. Jadi kami harapkan yang melewati wilayah Kabupaten Brebes untuk bisa diberikan layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur di pelayanan kesehatan. Baik, saya kira itu. Nanti saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi mohon maaf dan matur nuwun sangat Pak Ustadz. Semoga di kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan saling mengingatkan untuk kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tawaran, barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin kita berdoa bersama dipimpin oleh beliau Ustaz Muslim Al-Fatih. Monggo. Ini ada malaikat yang Insya Allah ini waktu mustajab, dan doa orang-orang zalim itu mustajab. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, istajib du'ana wa anta mujibas sa'ilin. Ya Allah yang maha mendengar selembut apapun suara hamba-Mu. Engkau tahu siapa hamba yang sesungguhnya. Hamba mungkin terlihat baik di hadapan banyak orang, tapi Engkau tahu segala aib dan dosa-dosa kami. Maka ampuni segala kekhilafan, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Jadikan momentum Ramadan kali ini ya Allah jadi momentum perenungan. Sudahkah kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi? Sudahkah kami menjadi hamba yang Engkau sayangi? Sudahkah kehidupan yang kami jalani sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami di muka bumi ini? Ya Allah, jadikan setiap orang yang sedang sakit Engkau sehatkan ya Allah. Siapapun yang punya hutang, Engkau lunaskan hutang-hutangnya. Siapapun yang berharap Engkau berikan jodoh, Engkau berikan jodoh terbaik baginya. Siapapun yang sedang ada masalah, Engkau selesaikan dengan cara yang paling indah. Wabil khusus ya Allah untuk keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ya Allah, berkahi kehidupannya, murahkan rezekinya, lancarkan urusannya, jadikan pekerjaannya ladang ibadah terbaik, dan berikan balasan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari awal sampai akhir, nanti di akhir sesi ada titipan dari tim Humas untuk foto bersama. Dari awal sampai akhir, saya sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun selanjutnya, dan kita masih bisa berkumpul, menuntut ilmu dan menimpa ibadah di tahun-tahun mendatang. Akhir kata pada kegiatan hari ini, tadi yang sudah dipesankan oleh Ustaz Muslim Al-Fatih, bahwa kita yang memiliki ujian masing-masing dalam hidup, jangan memandang ujian kita yang paling berat, tapi ingat semua itu akan berlalu, dan semua itu adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah, hidup tanpa duri bagai taman tak berbuah. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk